Shalom, selamat pagi Amang Inang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau menjalani hari-hari kita dan biarlah kiranya firman Tuhan mewarnai dan menguatkan kita. Dan terlebih dahulu marilah kita memohon tuntunan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat Tuhan dan karunia Tuhan yang masih menyertai kami hingga saat ini. Kami adalah orang-orang beruntung yang Tuhan kasihi. Karena itu Bapa, biarlah hari ini kami boleh menjalaninya bersama-Mu. Dan biarlah firman-Mu menyertai kami, mewarnai hidup kami, dan kami dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Rabu tanggal 23 Agustus. Tertulis dalam Mazmur 71 ayat 23. Demikian tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat yang ke-23. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Demikian jauh tertulis Mazmur 71 ayat 23. Bapak Ibu yang jemaat yang kasih Tuhan, nas ini adalah bagian dari nyanyian atau lebih kepada doa. Nyanyian yang berisi doa di hari tua. Doa yang dilantunkan lewat nyanyian untuk memohon perlindungan dari Tuhan di hari tua. Sebagaimana kita tahu, banyak orang berkata bahwa tua itu pasti, tapi kalau dewasa itu adalah pilihan. Nah, dalam perjalanan hidup, seseorang menjadi lebih tua, tentunya banyak yang telah dirasakan dan dialami, baik pengalaman suka duka, sejarah kehidupan, dan bahkan juga kalau istilahnya asam garam pengalaman dunia ini, pasti kalau orang tua lebih banyak mengalaminya. Tetapi menjadi dewasa di dalam Tuhan, itu juga adalah suatu keteguhan hati yang mau tinggal dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya kalau kita merenungkan, mengambil perenungan dari pengalaman-pengalaman hidup, kita akan tahu bahwa perenungan dan pengenalan akan pertolongan perlindungan Tuhan yang dialami lewat pengalaman yang terburuk sekalipun akan sangat berguna di hari tuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, merenungkan apakah Tuhan ada dalam pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman perjalanan hidup, itu sangat penting. Mengapa? Sehingga di saat kita semakin tua, kita akan tahu dan ingat, ternyata sepanjang perjalanan hidupku, Tuhan selalu berkarya. Dan itu yang kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 24, itu yang digambarkan. Bahwa masa muda, saat aku muda, engkau menyertai, engkau mengajar aku, engkau berbicara kepadaku, engkau, kalau dalam istilah mamakuli nyau, engkau telah membebaskan aku berkali-kali. Sehingga di hari tua dikatakan, bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Dan jiwaku yang telah kau bebaskan bersorak-sorai. Artinya, Amang Inang, perenungan akan pengalaman hidup yang direnungkan kembali, bukan sekedar mengenang tetapi direnungkan. Kita akan temukan di dalamnya, ternyata dalam sejarah hidup itu Tuhan selalu berkarya. Dan bukti bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa janjinya, penyertaannya akan selalu ada, pertolongannya akan selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Bahkan di saat-saat sulit, Tuhan ternyata menggendong kita. Ini sangat penting. Supaya ketika semakin hari semakin tua, tentunya tubuh akan semakin lemah. Tidak ada orang yang bisa awet muda. Dan orang muda juga bersiap pasti untuk menjadi tua. Tetapi Amang Inang, ternyata benar sekali. Bahwa pengalaman hidup, kalau direnungkan Tuhan ada, kita akan bisa mengakui seperti yang diakui Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4. Bahwa tubuh ini sesungguhnya seperti bejana tanah liat atau ingana namu ramatapor. Rapuh sekali. Walaupun kelihatan kuat, tapi semua kita tahu kita kadang mengalami ada saat-saat sedih. Dan Rasul Paulus di ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah, tubuh ini ya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami
selalu diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oleh karena itu, amang inang jemaat yang kasih Tuhan, jangan pernah lupakan untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kadang kita mengalami saat-saat sedih, tapi jangan menangisi saat sedih itu toh. Renungkanlah, jangan-jangan Tuhan ada di sana. Sehingga perenungan itu akan membawa kita. Sekalipun tubuh kita semakin merosot, kesehatannya mungkin, atau kekuatannya berkurang. Tetapi jiwa dan batin kita selalu dibaharui. Dan kita akan tahu, firman Tuhan tidak pernah gagal. Penyertaannya, penyediaannya, membuktikan firman Tuhan yang telah mengatakan Dia akan memberkati kita. Berkat Tuhan ada selalu terus-menerus bagi kita. Akhirnya kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami ini nggak seberapa. Paulus mengatakan tadi, bahkan dikatakan lebih ringan daripada kemuliaan yang akan kita terima kelak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, apapun kegelisahan kita hari ini, apapun yang kita perjuangkan hari ini, apapun pergumulan kita, kesusahan kita, jangan pernah lupakan untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan mencari wajah Tuhan, sehingga kita akan selalu dikuatkan, dimampukan, dan akan diajarkan untuk bersorak-sorai selalu, memuji dan bersyukur kepada Tuhan semata. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah gagal, dan Kau tidak pernah gagal untuk menolong kami. Kau mengetahui waktu yang tepat untuk bertindak menolong kami. Dan saat ini kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami mengingat semua dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami mengingat itu, kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami adalah milik-Mu ya Yesus. Oleh karena itu biarlah sepanjang perjalanan kami hari ini, dalam apapun yang akan kami lalui, dan apapun yang akan kami kerjakan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, selalu, dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.